Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyajikan materi ujian akhir semester 1, Filosofi Pendidikan Indonesia. Next. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Putri Aziza, kemudian ada rekan saya, Sisti Nur Haripah, dan juga Teresia Sori Tuamanik. Adapun pertanyaan soal ujian semester ini yaitu yang pertama, tuliskan komitmen diri dengan menggunakan model lingkaran emas, Golden Circle, tentang mengapa, bagaimana, apa dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Yang kedua, tuliskan sosok Ki Hajar Dewantara bagi Bapak Ibu Guru dalam pembentukan jati diri seorang pendidik. Yang ketiga, tuliskan penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam wujud aksi nyata di lingkungan sekolah. Yang keempat, jabarkan profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad ke-21. Yang kelima, menurut Bapak Ibu Guru, bagaimana strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak-anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah? Baiklah, untuk pertanyaan nomor 1 akan saya coba menjawabnya. Yang pertama ada why, alasan, keyakinan, motivasi. Alasan saya belajar terkait dengan filosofi pendidikan adalah karena dengan mempelajarinya, saya akan mengetahui terkait dengan pekerjaan saya sebagai seorang pendidik, generasi penerus bangsa. Nah, filosofi pendidikan mengajarkan setiap guru untuk berpikir kritis dan mendalam tentang sesuatu. Hasil dari pemikiran tersebut akan mengarahkan guru untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian how, strategi dan kebutuhan. Untuk mencapai tujuan, strategi yang saya lakukan dalam mempelajari filosofi pendidikan adalah mengikuti perkuliahan filosofi pendidikan dengan baik, tanpa bolos, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan secara maksimal, aktif dalam materi pembelajaran, bertanya apabila ada materi yang belum dipahami, kemudian mencari referensi yang berkaitan dengan materi agar lebih paham. Selanjutnya ada what. Nah, what ini mengenai langkah-langkah konkret dan waktu yang dibutuhkan. Cara saya untuk mencapai tujuan yaitu mengenali potensi diri, mengikuti setiap perkuliahan, memahami setiap topik materi pembelajaran, mengerjakan setiap tugas, berdiskusi dengan mahasiswa lainnya, kemudian banyak belajar mengenai pemahaman peserta didik. Baiklah, sekian jawaban pertanyaan dari saya. Selanjutnya, pertanyaan kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh Sisti. Kepada Sisti, disilakan. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3, yaitu tuliskanlah sosok Ki Hajar Dewantara bagi Bapak Ibu guru dalam pembentukan jati diri seorang pendidik. Dari sejak awal penjajahan Indonesia sampai akhir hayatnya, Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pahlawan yang selalu berusaha agar cahaya pendidikan dapat dirasakan oleh semua masyarakat pribumi Indonesia. Bagi Ki Hajar Dewantara, sekolah bukanlah penjara bagi anak, tetapi di mana anak merasa tidak terbebani, namun di sekolah anak dapat belajar dengan senang. Tempat di mana anak didik dapat dibimbing tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jika seorang guru belajar pada sosok Ki Hajar Dewantara, maka akan banyak pelajaran-pelajaran yang dapat membentuk diri seorang pendidik.
Sehingga pendidik memiliki kompetensi keguruannya, yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Ki Hajar Slogan ajaran Ki Hajar Dewantara yang terkenal adalah Ingarso Sung Tolodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani. Artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Nah, yang ketiga, tuliskan penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam wujud aksi di lingkungan sekolah. Nah, jadi dasar-dasar pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam merupakan sifat dalam bentuk dari lingkungan di mana siswa bertumbuh dan berkembang. Maka pendidik dalam hal ini untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam anak, maka guru selayaknya mampu memahami kondisi sosial budaya peserta didik itu tumbuh. Nah, kodrat zaman biasanya diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah yang pertama memberi teladan, yang kedua guru harus bisa membangun semangat, dan yang ketiga guru harus bisa memberikan dorongan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Putri. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Sisti. Selanjutnya pertanyaan yang keempat dan yang kelima akan coba dijawab oleh Saudari Teresia. Disilakan. Baik, terima kasih kepada Putri. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jabarkan profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad ke-21. Nah, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Profil pelajar Pancasila harus memiliki akhlak yang baik dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini berarti bisa memahami dan menjalankan perintah agama dengan baik, serta dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berkebinekaan global, itu pelajar Pancasila harus mampu mempertahankan nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan identitas bangsa. Namun, di sisi lain, tetap memiliki wawasan dan keterampilan global dan mampu terbuka untuk berinteraksi dengan budaya lain. Yang ketiga, yaitu bergotong royong. Budaya kolaborasi dan secara sukarela menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama agar bisa tuntas dengan cepat dan lancar merupakan cerminan dari identitas masyarakat Indonesia yang perlu dilestarikan kepada generasi muda. Yang keempat, yaitu mandiri. Peserta didik mampu bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang dijalaninya. Yang kelima, bernilai kritis. Menunjukkan kemampuan siswa secara objektif dalam memproses informasi dan bisa memberikan alternatif pemecahan masalah, mengelaborasi berbagai informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Yang keenam, kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.
Yang kelima, pertanyaannya yaitu, menurut Bapak, Ibu Guru, bagaimana strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah? Nah, pembelajaran yang berpihak pada siswa salah satunya dengan memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Demikianlah jawaban dari pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada Putri. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Teresia. Nah, sekianlah diskusi kami dari kelompok ke-6 mengenai ujian akhir semester mata kuliah Filosofi Pendidikan ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.